Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Kembali lagi sama gue Handaya dari Gohan Talks. Hari ini kita akan bahas tentang sejarah kota Jakarta. Menariknya apa sih? Serunya di mana? Gue akan bahas begitu simple, begitu ringan, sehingga teman-teman di rumah yang nonton channel gue hari ini dapat mengerti dengan sangat mudah. Yuk, ikut gue ke dalam. Oke teman-teman, ini kan ada sebuah tulisan. Nah, tulisan ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, itu berarti adalah Balai Kota ini dibangun pada tanggal 25 Januari 1707 di bawah pengawasan Gubernur Jenderal Johan van Horn. Lalu, bangunan ini diresmikan pada tanggal 10 Juli 1707 oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Jadi teman-teman, kalau kita masuk, kita akan melihat tulisan ini di sebelah kanan. Nah, teman-teman, yang kita lihat sekarang ya, yang sekarang lu lihat ini adalah sebuah lukisan yang begitu besar, teman-teman ya. Ini adalah lukisan yang menggambarkan pada saat Batavia diserang oleh Sultan Agung. Nah, teman-teman, siapa sih pelukisnya? Yang lukis adalah seorang maestro, yaitu adalah Bapak Sujono. Tapi gue itu nggak mau jelasin lebih detail tentang lukisan ini. Lebih baik lu pada datang ke sini langsung. Gue akan jelasin hal yang menurut gue lebih enak kalau kita paham nih di awal, teman-teman. Kita kan orang Jakarta nih, maupun bukan orang Jakarta. Menurut gue kita wajib tahu tentang asal-usul perubahan nama Jakarta. Kalian tahu gak sih kalau Jakarta itu sudah pernah mengalami 5 kali perubahan nama? Nah, teman-teman, yang pertama Sunda Kelapa. Jakarta kala itu namanya Sunda Kelapa. Nama Sunda itu dari kerajaan Sunda Pajajaran. Ya, betul banget. Kita itu dulu pernah dikuasai sama yang namanya Kerajaan Sunda Pajajaran yang terletak di Pakuan Bogor. Kelapa, karena di situ banyak sekali teman-teman pohon kelapa. Nah, Kerajaan Sunda Pajajaran ini merupakan kerajaan yang menganut paham Hindu, Buddha, maupun Sunda Kejawen. Pernah dengar gak sih prasasti Batu Tulis di Bogor? Gua rasa kalian semua pasti pernah dengar. Nah, ini merupakan asal muasalnya, teman-teman. Prasasti yang menjadi bukti akan keberadaan ibu kota Pajajaran yang berlokasi di Pakuan, Buitenzorg, atau yang kita kenal hari ini sebagai Bogor. Yang kedua, Jayakarta. Pada saat itu, Sunda Kelapa mengadakan perjanjian dengan Portugis. Nah, singkat cerita teman-teman ya, seorang Raden Fatahillah tidak suka sama si Portugis karena masa lalunya. Raden Fatahillah menduduki Sunda Kelapa dan memberi nama Jayakarta. Jadi teman-teman, Sunda Kelapa diubah namanya jadi Jayakarta, yang artinya adalah kemenangan yang gemilang. Tapi pada saat itu teman-teman, Jayakarta tidak langsung menjadi sebuah kota yang Islam. Karena di tengah-tengah itu, tahun 1527, JP Kun, Gubernur Jenderal Belanda yang terkenal sadis, itu datang dan mereka menduduki Jakarta serta mengubah namanya menjadi Batavia. Yang ketiga, kenapa sih namanya Batavia? Jadi, tadinya itu mau dikasih nama New Horn, teman-teman. Tapi, para pemegang saham atau pemegang modal VOC itu tidak menyukai nama tersebut atau tidak menyetujui. Karena sama seperti nama sebuah kota di Belanda tempat JP Gun berasal. Singkat cerita, namanya itu dikasih nama Batavia yang merupakan nama dari Jerman, teman-teman sebenarnya. Jerman bukan dari Belanda, tapi ini yang merupakan cikal bakal bangsa Belanda, teman-teman. Ternyata Belanda itu mereka memang ya kita tahu mereka ada namanya akulturasi budaya dari Jerman. Lalu teman-teman yang keempat, Jakarta. Pada saat Batavia sedang dikuasai oleh Belanda, itu singkat cerita Jepang masuk teman-teman dan menginvasi Belanda gila-gilaan. Pada saat itu ya kita tahu ya Belanda diserang sama Jepang dan juga Jepang pada saat itu juga mereka sedang diserang sama Amerika. Ada namanya bom Hiroshima Nagasaki dan lain sebagainya, lulu lantah. Tapi teman-teman singkat cerita pada saat itu Jepang berhasil menduduki Batavia dan segala macam nama-nama Belanda itu diubah teman-teman menjadi Jakarta. Yang kelima, pada saat Indonesia merdeka, nama Jakarta singkat cerita teman-teman diubah menjadi Jakarta hingga saat ini. Gimana teman-teman? Sedap gak cerita gue? Bisa ya gue lanjut ya. Sekarang kita udah tahu nih teman-teman ya 5 perubahan nama kota Jakarta sebelum hari ini. Yang pertama Sunda Kelapa, yang kedua Jayakarta, yang ketiga Batavia, yang keempat Jakarta, dan yang kelima hingga detik ini adalah Jakarta. Sekarang kita udah ada di tempat dimana kalau lihat nih teman-teman ya, di kanan kiri gue, ya kanan kiri gue, ini ada sebuah pedang. Tapi teman-teman, di sini yang menarik dari pedang ini adalah yang gue mau ceritain ke kalian adalah teman-teman, pedang ini dipergunakan untuk menebas leher para bisa dibilang apa ya, pembelot atau pengkhianat yang pada Belanda. Mereka berkhianat sama orang Belanda. Tapi teman-teman yang menariknya lagi adalah sebenarnya pedang yang sesungguhnya itu adalah yang dipergunakan mereka untuk memenggal kepada para tawanan ataupun para pengkhianat Belanda itu adalah digunakan pedang yang dibuat dari kayu jati.
Nah, lu bisa bayangin gak tuh? Ya, pedang yang dibuat dari kayu jati. Jadi pedang ini begitu tumpul bisa dibilang, tapi dia kuat, kokoh. Nah, lalu gimana cara najeminnya, Han? Nah, teman-teman, kalau kita pernah tahu nih, dan gue yakin lu pada pasti tahu deh, apalagi anak cowok, ya, bener gak? Nah, itu ada, kalau kita sering main layangan, kan ada namanya benang gelasan. Nah, benang gelasan itu kan adalah gimana caranya supaya dia bisa namanya gelasan. Jadi ada pecahan kaca, pecahan gelas, pecahan beling itu dihancurkan, ditumbuk lalu dipanasin dalam satu wadah besar. Benangnya dimasukin, diangkat, lalu udah tajam. Nah, teman-teman, inilah yang terjadi pada pedang tersebut. Pedangnya kan kayunya tumpul. Cara bikin tajamnya adalah pedangnya itu, teman-temannya, itu dimasukin ke dalam wadah panas tersebut. Lalu begitu sudah panas, dia bawa ke depan, dia pakai untuk nebas kepala para tawanan, para tahanan atau siapapun itu, pokoknya orang-orang yang bersalah untuk mereka, orang yang dari penjara. Nah, teman-teman, yang bikin sadis adalah, yang bikin lu menggambarkan betapa gilanya mereka adalah, pedang itu dipergunakan, teman-teman ya. Jadi untuk menebas kepala mereka, nggak cuma sekali tebas, jadi bisa sampai 2 kali, 3 kali, bahkan ada beberapa buku yang mengatakan sampai 10 kali, 12 kali baru lehernya putus. Dan ada beberapa fakta yang bilang, jadi begitu palanya dia masih sempoyongan gitu, dia megangin kepalanya, dia minta tolong sama orang-orang yang nonton. Jadi di situ kan ada orang yang nonton. Nanti gue akan jelasin tuh di atas kenapa mereka bisa pada nonton. Jadi mereka tuh minta tolong, tapi sama yang penonton itu ditendang balik karena mereka takut. Karena mereka nggak mau ikut campur sama Belanda. Lalu sama Belanda lagi tebas lagi, teman-teman, hingga putus. Darah di mana-mana, mereka dibiarkan tersiksa begitu lamanya. Itu tuh kenapa, teman-teman? Untuk menggambarkan betapa kejamnya Belanda, betapa mereka memberikan warning kalau lu macam-macam sama negara gue, lu macam-macam sama Belanda, sama pemerintahan gue, lu akan mengalami nasib yang sumpah seperti mereka. Wow. Kalau lu lihat di belakang gue ini ada sebuah replika dari sebuah gereja, ya, yang namanya adalah Hollandeskerk. Gerejanya orang-orang Belanda, gerejanya para saudagar orang-orang kaya Belanda. Nah, teman-teman, kalau kita ingin tahu sebenarnya gereja ini adalah yang sekarang jadi museum wayang. Loh, kenapa sekarang jadi museum wayang? Kok bangunannya beda banget? Iya, karena pada saat itu, teman-teman, salah satu letusan gunung terbesar di dunia itu terjadi dan menghancurkan, meluluh-lantakkan gedung ini, ya, termasuk juga yang kita tahu sekarang museum wayang. Jadi ini adalah gambaran zaman dulunya, teman-teman. Museum wayang seperti ini. Jadi kalau lu datang ke Museum Sejarah Jakarta, ya, lu lihat nih, lu naik ke lantai 2. Lu naik ke lantai 2, lalu belok kiri. Nah, begitu lu belok kiri, teman-teman, di sini ada jendela yang kebuka gini, ya. Lalu teman-teman, di sini apa sih yang gue mau ceritain? Nah, teman-teman coba ke sini bentar, lihat, ya. Ya, itu di bawah tuh ya ada orang lagi ngumpul-ngumpul tuh ya. Ini tepatnya di sekitar situ, teman-teman ya. Oke, gua akan ceritain teman-temannya sama lu semua tentang kalau tadi di bawah gua cerita tentang gimana caranya mereka menebas kepala para tahanan itu dengan pedang yang dari kayu. Di sini, teman-teman, gua akan cerita tentang prosesnya. Proses gimana tahanannya keluar hingga palanya hingga istilah kata mereka dipancung. Dipancung. Kalau kita perhatikan, kita lihat ke atas, teman-temannya, yes, ada genteng, bukan yang di sini ya. Jadi di atas itu, teman-teman, ada sebuah lonceng. Jadi ketika lonceng pertama bunyi nih, ting, bunyi lonceng emang ting ya, itu kan es krim ya. Teng, ya, bunyi teng ya. Yang pertama, teman-teman, itu tahanan dikeluarin, teman-teman. Lonceng kedua berbunyi teng teng. Itu semua orang yang berkumpul di sini, mereka berdagang, itu diwajibkan untuk ngumpul. Ya, mereka harus nonton. Dagangan semua berhenti. Lonceng yang ketiga berbunyi teng teng teng. Nah, jendela, teman-teman, jendela ini dibuka. Gubernur Jenderal dan beserta para penjajarannya, para pejabat-pejabatnya itu mereka melihat langsung di sini. Lonceng yang keempat berbunyi teng teng teng. Tebas, teman-teman. Lonceng keempat berbunyi nggak ada habis-habisnya, teng 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 teng. Tebas, teman-teman. Hari itu juga, detik itu juga, saat itu juga. Ya iyalah, hari itu orang eksekusinya hari itu. Maksud gue, detik itu juga, saat itu juga, teman-teman. Jadi
kepalanya ditebas, yaitu dari gue ceritain lah betapa sadisnya, betapa gambaran mereka. Nah ini teman-teman, ini posisi gue di sini adalah posisi di mana seorang gubernur jenderal itu melihat para tahanannya dipenggal. Ya teman-teman, kalau kita lihat sekarang nih ya, itu di sebelah timur dari alun-alun, tepat di depan umum teman-teman. Dulu itu ada yang namanya seperti kuda kayu, dalam tanda kutip adalah sebuah patung kuda yang terbuat dari kayu, tapi di atasnya itu di bagian pelananya itu ditaruh besi teman-teman, besi yang sangat tajam seperti jarum-jarum teman-teman. Lalu para tahanan atau orang-orang yang berkhianat sama Belanda, mereka itu teman-teman ditaruh, didudukin di sana selama berjam-jam, selama berhari-hari, dan kakinya itu ditaruh beban yang berat sehingga badannya tertekan. Jadi besi-besi itu nancep langsung di tubuhnya para tahanan tersebut teman-teman. Tujuannya apa teman-teman? Tidak lain dan tidak bukan, Belanda mau ngasih tahu kalau lu macam-macam sama pemerintahan gue, lu akan mengalami hal yang sama seperti mereka. Kejam banget teman-teman, gua nggak bayang aja nggak bisa, itu sakit banget pasti. Belum lagi mereka malu karena dilihat oleh banyak orang. Benar-benar hukuman moral dan fisik yang sangat kejam teman-teman menurut gua. Manis. Oke, lanjut. Biar tegang. Ini kita lagi ngobrolin tentang sejarah. Gua nggak mau lu pada pelajarin sejarah tapi takut seram apa enggak. Gua akan bawa dengan cara yang menyenangkan. Asik. Ya teman-teman, nih tadi udah dilihat ya sama Hernita ya, kameramen kita, itu tentang lukisan yang ada di belakang gue. Teman-teman, ini lukisan menurut gue bukan sembarang lukisan karena ada artinya. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman ya, di situ ada apa namanya, seorang raja yang duduk di singgasana, lalu ada dua ibu-ibu. Ya, ada dua ibu-ibu, lalu ada, maaf ya, ada satu jasad anak kecil, itu adalah anaknya juga. Ada dua ibu-ibu, lalu ada satu anak yang dipegang sama seorang pengawal raja itu, dan dia mau ditebas. Jadi pada situ teman-teman ceritanya adalah si Raja Sulaiman ini dia bilang, ini ada dua orang memperebutkan anak. Itu anak bagi dua aja biar adil. Nah teman-teman, untuk mengetahui ibu yang asli yang mana, Raja Sulaiman berkata demikian. Ah sedap demikian. Jadi dia berkata kayak gitu teman-teman untuk tahu nih yang asli yang mana. Akhirnya teman-teman pada saat mau ditebas, ya tiba-tiba ibu yang asli datang. Ibu yang asli datang dan dia bilang, ini anak saya. Bukan datang sih. Jadi dia udah di sana. Begitu anaknya mau ditebas, itu dia langsung lari dan disitulah kelihatan teman-teman ibu yang asli yang mana. Nah di sini gambarannya teman-teman, ibu yang asli adalah ibu yang memohon kepada sang raja. Lalu ada seorang ibu yang mengaku bahwasannya itu adalah anaknya. Nah, apa sih arti dari lukisan ini teman-teman? Gue juga nggak tahu. Nggak ada. Jadi artinya adalah ini adalah sebuah simbol keadilan. Jadi buat lu pada semuanya ini ya, yang mungkin nanti diberikan rezeki oleh Tuhan, amin, untuk berkeliling dunia, untuk ke beberapa negara di luar sana, terutama Eropa. Kalau lo melihat ada lukisan ini teman-teman, nggak persis sama, tapi kurang lebih gambarannya sama. Ya, itu adalah gambaran di mana tempat tersebut itu pernah dijadikan sebagai pengadilan. Nah, hari ini gue di sini berdiri di gedung ini membuktikan bahwasannya lukisan ini ada, berarti tempat ini, gedung ini pernah dijadikan pengadilan. Yap, betul. Museum Sejarah Jakarta sebelum jadi hari ini menjadi museum yang disahkan oleh Bapak Ali Sadikin, sebelumnya teman-teman pada saat zaman Belanda ini pernah dijadikan pengadilan. Pernah dijadikan penjara, terbukti punya penjara, ya. Dan yang ketiga teman-teman, pernah dijadikan namanya Gubernurkantor atau kantor gubernur. Di atas depan itu tulisan Gubernurkantor, kantor gubernur teman-teman. Nah disinilah tempat pernah dijadikan hal tersebut. Nah di sini ada juga salah satu hal yang menarik. Kalau kita begitu naik ke atas belok ke kanan, ini ada sebuah meja yang konon dipercaya, dan memang sih kalau gue lihat benar, ini dari satu pohon, diameternya kurang lebih 157 cm. Jadi teman-teman bisa bayangin nggak, ini pohonnya segede apa? Tapi yang gue sekarang mau tarik kalian semua, kita ke ruangan ini, kita akan melihat sebuah tempat yang pada saat itu
dipercaya sebagai kamarnya dari Gubernur Jenderal Belanda, JP Koen dan jajarannya. Tapi saat ini kaskurnya udah nggak ada, teman-teman. Jadi, sekarang kita udah mulai masuk ke bagian terakhir, teman-teman. Di mana para tahanan itu, sehari sebelum mereka dieksekusi, itu mereka sudah dikasih tahu, teman-teman. Jadi mereka itu dibawa keluar dari sel yang berada di bawah tanah ini, lalu mereka dibawa keluar, mereka ditaruh di luar lapangan, tapi tepatnya bukan di depan, melainkan di belakang. Tempat di mana pada saat itu meriam si Jagur itu ada. Tempat di mana itu merupakan tempat install sepeda, teman-teman. Sorry, install sepeda. Emang gue bikin sepeda? Bukan, teman-teman, sorry. Maksud gue install kuda. Jadi kalau lu pada ke belakang, di situ ada sumur. Di sumur itu adalah tempat di mana mereka mengambil minuman. Untuk minuman tersebut dikasih sama kuda. Nah, teman-teman, di tempat itu juga mereka itu para tahanan ditaruh di sana. Itu justru sehari sebelum mereka mau dieksekusi, teman-teman ya. Ada yang bilang mereka dimanjain, mereka dikasih ini, dikasih itu. Tapi ada juga, teman-teman, beberapa sumber yang mengatakan justru makanan mereka itu dibikin lebih sedikit, lebih buruk, lebih tersiksa, teman-teman. Dan besoknya mereka dibawa ke depan untuk dilakukan eksekusi mati. Ya anyway, kita mungkin bisa sama-sama doain arwah-arwah mereka atau siapapun mereka di sekitar mereka itu bisa dengan tenang berada di alamnya masing-masing dan tidak mengganggu kita semua, terutama kita bertiga. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat lu semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Nah, gue ada beberapa info nih ya yang gue mau infoin untuk kalian semua. Jadi teman-teman, semua informasi yang kita sampaikan di dalam video ini didapat dari berbagai narasumber maupun artikel yang terpercaya. So, setiap topik yang gue angkat memungkinkan adanya perbedaan pendapat, itu udah pasti banget. Jadi, untuk teman-teman yang memiliki informasi berkaitan dengan topik pembahasan, bisa disampaikan di kolom komentar. Gue butuh banget masukan lu pada ya. Tolong banget nih teman-teman. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya supaya gue bisa beli tas baru nih. Lu lihat tuh ya, tas gue udah jelek banget. Gue butuh beli tas baru nih kayaknya. Terima kasih teman-teman. Eps, jangan udahan dulu. Kita ada bloopers yang lu mesti lihat. Thank you. Oke, nah teman-teman, sekarang gue udah ada di atas nih. Jadi kalau lo datang ke Museum Sejarah Jakarta ya, lanjut. lo kayak bencong. Ya, gue akan ceritain teman-teman. Siap, asik bener posisi gue. Gue lupa ya. Gue nanti akan jadi gubernur Jakarta. Gubernur Banten aja lah, KTP gue Banten. Jakarta bisa gak sih lo jadi Jakarta? Muka gue Cina, gak bisa.